Ya, teman-teman, bagi yang baru gabung di channel ini ya, silahkan dilihat-lihat dulu dari mulai tanggal 9, teman-teman ya. Ini 9 ya, 9 malam ya, di hari Jumat malam. Ada nomornya, nomor 1, ini nomor 2 gitu ya. Lihat aja emiten-emitennya apakah teman-teman sudah ada yang dibahas atau tidak, dilihat aja dulu ya. Terus kepada teman-teman juga yang membutuhkan harga wajarnya sudah dibahas juga, silahkan teman-teman ya. Lihat dari tanggalnya, tanggal teman ya, tanggal 11 bulan 5 25 nih, artinya ini tanggal ya teman-teman ya. Di sini tanggal, nah di sini ada yang kalau untuk update itu biasanya saya mengambil target malamnya ya, Jumat Jumat 09 ya, berarti kan hari terakhir hari Jumat. Nah ini sampai terakhir di bagian ke-6 teman-teman ya, silahkan dilihat-lihat dulu siapa tahu emiten-emiten yang mau teman-teman dibahas di kolom komentar itu sudah dibahas di sini ya. Mode BRPT ya, kita cek untuk BRPT sini ada teman kita yang menanyakan BRPT ya, BRPT sudah dibahas ya di mana nih BRPT? Nah, di sini ada nih, update emiten Mister PP di nomor 5 teman BRPT ya, semua Mister PP sudah saya bahas ya di nomor 5 tanggal 10. Nah, tetap di sini hari Jumat ya. Baik teman-teman, saya ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini, baik yang like, yang nge-share, yang memberikan komentar juga sangat luar biasa. Dari Bro Osong Meng, makasih bro ya. Dari Palen, PBRX, nanti kita bahas PBRX. Dari Upsell 7015, makasih, terima kasih sama-sama. Dari Ahmad Bukhari, Medjas Maya, nanti kita bahas nih. Kalau saya baca, belum saya kasih tanda love, berarti sudah saya baca tapi belum akan dibahas, nanti saya masukin dulu ke watchlist seperti ini teman-teman ya. Terus dari Bro Mustagfirin, terima kasih bro ya, selama ini selalu support di channel ini. Salam teruntuk keluarga di rumah ya. Dari Bro Ali Sopyan, kalau emiten akan raih isu, nah, sudah saya baca dulu, nanti oh ya nanti saya cari datanya dulu, nanti kita istilahnya dibahas teman-teman ya. Terus dari Bro Alfiadia juga sama, terima kasih atas komentarnya, sehabis bagi dividen supaya kalau mau masuk lagi tunggu di harga berapa. Nah teman-teman, silahkan teman-teman ya, untuk melihat channel saya, bagaimana teman-teman mengambil sebuah emiten ya. Oke, nanti kita akan bahas semuanya ya. Baik, kita lanjut ke emiten punya teman-teman sendiri ya. Saya sudah nge-watchlist tapi belum saya ini, sebagai contoh aja teman-teman ya. Contohnya ITMG nih, ITMG akan saya bahas gitu ya, ITMG. Nah, sebenarnya, belum saya bahas, pasti belum saya kasih tanda gini, tapi sudah saya baca. Nah, ketika saya mau, bahas, saya masukkan ke watchlist, nanti saya kasih tanda love. Nah, berarti mau saya bahas gitu ya, teman-teman ya. Oke, dari Bro User ya. Berkah dan sehat selalu, amin. Izin info, di tengah harga yang agak menentu, untuk average ITMG baiknya nunggu di berapa? Terus, apa nunggu siklus war lagi? Kok jahat ya harapannya? Nggak apa-apa teman-teman. Saya ada barang di average 30.000, sudah dapat dividen beberapa kali. Kita cek untuk ITMG ya. ITMG itu sudah dibikin nggak apa ITMG untuk harga wajar sudah dibikin belum ya? Belum dibikin ya harga wajarnya ya. Nanti kita bikin harga wajarnya. Nah, ITMG ini teman-teman ya, kita lihat dulu untuk statistiknya. PR ratio di angka berapa? Di angka 4 teman-teman ya. Untuk harga sekarang itu di harga 4,13. Sedangkan rata-rata ITMG itu posisinya di angka 3. Nah, berarti dalam posisi sebenarnya kalau dari fundamental ya harga wajar dalam posisi mahal teman-teman ya. Jadi angka 4 itu dalam posisi mahal teman-teman ya. Berarti kan rata-ratanya 3 teman. Di sini rata-ratanya 3. Nah, ini untuk PR rasionya 4 teman-teman. Tapi sekarang udah mulai bagus ya ITMG ya. Dari keuntungannya, revenue-nya juga 7,6 ke 7,8, terus dari 2024 ke 2025 untuk quarter result bagus, ada peningkatan dari 965 miliar ke angka 1,063 triliun ya. Ini bagus teman, secara fundamental ya ITMG pasti bagus lah teman-teman ya. Teman-teman kita nyangkut di 30.000. Terus pertanyaannya, saya ada barang sudah dapat dividen beberapa kali, berarti nyangkut ya.
terus, siklus untuk average-nya ya, average harga berapa. Nah, nanti ini kan masih posisinya teman-teman dia itu cenderung, dijual di harga tengah dari tahun berapa nih, tahun 2023 dijual di harga tengah ya. Kita hitung dulu berapa sih harga wajar dari ITMG ini ya. Nah, harga wajarnya itu sangat mudah sekali teman-teman ya. Kita mengambil yang paling simpel aja ya, berarti kan si ITMG ada peningkatan secara, net income, revenue juga ada peningkatan. Kita lihat untuk harga wajarnya kan 29.000. Jadi teman-teman beli di harga atas maaf, di atas harga buku ya kalau 30.000. Harga bukunya 29. Terus untuk DER-nya 0,04 sangat murah teman-teman ya. Untuk ROE-nya 18,36 bagus. Kita lihat untuk keuangannya cash ada 17 triliun, terus untuk equity-nya 32 triliun dan hutangnya cuma 1,2 triliun, sangat sangat kecil sekali. Dan dia bagi dividen lumayan besar teman-teman ya. Untuk tahun 2025 ya 3.000 teman-teman nih. 3.000 untuk tahun 2025 ya 3.000 ya. Kalau 3.000 dikalikan 10 berarti sebenarnya kalau yang, punya perhitungan, dividen kali 10 ini di angka 34.000 gitu kan untuk ITMG ini, untuk harga wajarnya. Kalau saya menggunakan rumus PR rasio ya belum, kita akan lihat berapa sih harga wajar daripada si ITMG ini ya, kita lihat ya. Kita lihat, untuk TTM-nya berapa, 5,35 ya, 5351,70, 5351 teman-teman ya, 5351,70, 70. Nah, dikalikan dengan PBB rata-ratanya berapa ini, rasio rata-ratanya 3,56 kan, 3,56. Nah, kita kali sama dengan di angka 19.000 teman-teman ya. Jadi untuk harga wajar itu 19.000. Jadi teman-teman kalau sekarang punya harga di 30 berarti teman-teman dalam posisi mahal gitu kan. Makanya saya selalu mengambil emiten itu yang suka di bawah harga tengah ini teman-teman selama 10 tahun nih. Cek 10 tahunan saya suka ngambil di harga tengah ya. Cenderung untuk mengurangi risiko saya teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman pengen ngambil di angka 1 tahunan betul dalam posisi murah sekarang gitu kan. Tapi kalau lihat dari 10 tahunan dia itu dalam posisi tinggi, artinya dijual di harga premiumnya. Untuk 1 tahunan oke murah gitu kan. Sekarang itu di harga murahnya nih. Untuk 1 tahunan di harga murahnya, sedangkan di harga tertinggi aja 28.000 ya. Ya teman-teman berarti di atas over VA. Kalau teman-teman setting di 3 tahunan, kondisi murah banget di sini kan. Nah 30.000-nya di mana? Berarti masih posisi murah di sini. Tapi kalau kita lihat 10 tahunan, sebenarnya dalam posisi dia premium teman. Makanya kan, harga di tengahnya aja sekitar 19.000 gitu kan di sini. Kita cek satu lagi ya berdasarkan rumus, PBB ya. Nah ini ada 29.153,84 ya. 29.153, 29.153 titik 84 ya, 84 dikalikan dengan PBB rata-ratanya berapa? PBB. Nah, sebelum setting ya teman-teman ya. Nah kita cek dulu sini berapa nih. Di angka 1,32 ya, 1,32. Nah sama dengan di angka 38.000. Ya teman-teman terserah mau ngambil yang mana tuh kan kalau berdasarkan PBB, sekarang dalam posisi murah gitu kan, harga sekarang itu karena harga wajarnya 38.000. Nah ini kita lihat, untuk harga PBB-nya kan berapa nih, one price 0,76 ya, sedangkan dia rata-ratanya itu di angka 1,32 artinya cenderung murah teman-teman ya. Jadi teman-teman tergantung teman-teman mau pilih yang mana gitu kan. Kalau saya kecenderungan bagaimana saya selalu mengikuti ini aja teman selama 10 tahun dalam posisi dia di mana. Berarti dia dijual di harga premiumnya ya. Dari tengah ke atas itu premium tuh. Kalau teman-teman harga 30.000 kan harga premium teman-teman ya. Di sini nih harga sini. Jadi cenderung saya itu kalau untuk, membeli sebuah emiten, saya tidak akan melihat dari 1 tahun, mungkin untuk jangka pendek oke lah gitu ya, tapi untuk agak jangka panjang dikit, 4 bulan, 5 bulan, minimal 1 kuarter lah, saya selalu melihatnya dari 10 tahunan. Karena kalau 10 tahunan itu terlihat jelas di sini teman-teman, dalam posisi seperti apa. Dan dia mentok teman-teman di harga
berapa nih? Di angka 46.000 ya. Nah, kalau teman-teman mau average di harga berapa ya teman-teman di sini sudah terlihat jelas ini ya. MA10 itu sudah menembus di bawah candle. Artinya sekarang sudah posisi posisi murah karena sudah harga premium gitu kan. Nah, ini kemarin targetnya 24.000. Nah, teman-teman nanti kalau mau average gitu ya. eh, ini ini kan dividen trap teman-teman. Nah, biasa dividen itu suka ketutup. Upayakan teman-teman di angka 24.000 aja. Ya, harganya itu ya. Harga hasil average 24.000. Upayakan di situ. Kenapa? Karena biasanya dia itu kalau mau tidak kuat nanjak, biasanya dia tidak akan melebihi ini nih, harga tertingginya. Makanya kalau dia bisa nanjak ke level 25, teman-teman di sini saya kasih target dari sini ya. Apabila dia bisa melewati targetnya, di sini target tanggal sekarang tanggal 12 ya. Maka dia cenderung akan up gitu kan. Cenderung akan up. Nah, ini juga kalau teman perhatikan ya, beberapa tahun ini sebenarnya dia bisa menempuh ke angka 27, 28. Oke, standarnya ambil aja di sini teman, di angka 27.200. Nah, upayakan teman-teman kalau average, nanti hasil average-nya di angka 27 aja. 27.200 ya. Itu saran saya biar nanti biar kejemput aja dulu gitu kan. Nanti kalau mau ngambil ya di harga tengah aja. Harga tengah itu ternyata dia itu dari tahun 2023 cenderung dia mantul dari harga tengah ya. Oke, teman-teman untuk IETMG seperti itu ya. Ya teman kita yang nyangkut di 30.000 average-nya ini sudah mulai bisa teman-teman ya. Ini MA10 sudah mulai di bawah kanan lagi menuju ke atas. Cuman kita lihat isian ini tanda kenaikan sudah dibikin sama si bandarnya ya di 22.000. Targetnya yang terdekat di angka 24.000. Tapi bila dia sudah bisa melewati angka 25.200 cenderung dia akan up. Nah, makanya saya bikin target di sini kan. Ini target saya teman-teman untuk EMG di angka 28.000 ya. Di atasnya ada nggak? Nah, nggak ada kan di atasnya. Nah, sampai sini aja. Oke, teman-teman ya. Kalau nggak teman-teman upayakan di harga sinilah di angka 26.000 nanti hasil average-nya itu ya. Biar nanti kejemput karena soalnya ini ya sudah 2 tahun ini 23, 24 ya, 25 itu cenderung dia itu bisa up sampai ke angka 28.000. Jadi kalau teman-teman pingin kejemput aja ya, upayakan average di hasilnya itu 27.200-an ya. Ya kalau kalau lebih di bawah lagi ya akan lebih baik lagi ya. Nah, biasanya kalau average 30 dari 30 contohnya hasil duitnya berapa rupiah. Nah, teman-teman average berdasarkan rupiah aja. Contohnya kalau teman-teman masuk 100 juta, ya masuk di 100 juta gitu teman. Kalau teman-teman average 10 juta, 10 juta aja gitu kan. Itu average satu kali. Nanti kita akan jaga-jaga teman-teman ketika teman-teman tidak berhasil up ya, tidak berhasil up sampai yang diinginkan ke angka tengah sini ke angka 27.000 atau ke 28.000 maka teman-teman ketika average lagi, tunggu lagi. Contoh ini nggak kuat gitu, nggak kuat nanjak. Nah, teman tunggu lagi di area-area sini, teman di area bawahnya, gitu dia ada support di sini. Tunggu sampai 20% dulu. Nah, kalau dia tidak 20% berarti dia dalam posisi belum, teman-teman belum saat. Mulai di sini saya sendiri kalau average gitu kan kita ke sini ya. Saya akan average di mana nih, teman. Contohnya saya nyangkut di harga atas sebelum di pucuk. Dengan sekitar berapa persen ini? 22% kan, ini udah saatnya kan. Nah, pertama saya akan average kemarin di sini, teman-teman ya. Nah, dengan harapan kan, dia akan ada kenaikan lah sedikit gitu kan. Dan ketika MA10 di bawah kanan menuju ke atas ada kenaikan kan, sedikit. Nah, upayakan itu teman-teman ketika, ada kenaikan ketika di MA10 di bawah candle di sini nih ya, mungkin setengahnya aja, targetnya setengahnya aja, asal kejemput aja. Gitu kan, wah ini udah ketinggian gitu kan, beli udah ketinggian udah saya beli di harga sini untuk average biar kejemput aja. Nah, biasanya 3/4 atau enggak setengahnya lah, setengah kurang lah. Berapa tuh? 2/3 ya? 2/3-nya mungkin ya. Seperti itu teman. Jadi ini kalau contohnya dari sini nih, teman-teman, contohnya beli di harga pucuk di angka 28.000, 30.000 lah, 30.000 ya. Nanti teman-teman average di angka 22 di sini ya. Average-nya itu mungkin, teman-teman harus di angka 20 sini. Kan ini tidak kuat ya, berapa persen nih ke angka sini ya. Totalnya kan sekitar 22%. Nah, di sini teman-teman ya. 11-an ya, 11% berarti tinggal, setengahnya berarti kan. Setengah daripada, penurunan ke arah sini nih, ke arah MA10 di sini. MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Seperti itu teman-teman ya.
Ini untuk saat ini kemarin harusnya sudah average bisa di sini, nanti kalau mau average lagi teman-teman tunggu aja MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Nah ini kan masih menuju ke bawah teman-teman ya. Ini si MA10-nya lagi menuju ke bawah dulunya, hati-hati aja. Di sini ada tanda penurunan di angka 21825 teman-teman. Dan posisi si bandar pun lagi posisi jualan dulu ya. Tunggu aja sampai ada akumulasi lagi dari seorang bandarnya. Ini kan si bandarnya, bandar foreign atau bandar lokal lagi jualan secara masif di sini. Perhatikan teman-teman ya. Jualan secara masif, merah banget. Nah ini smart money sudah mulai masuk, berarti tanda-tanda biasa kalau smart money masuk nih teman-teman ya, biasanya ada lawannya. Jadi si bandar lokal sama bandar foreign ada lawannya. Perhatikan ketika ada kenaikan, di sini smart money masuk kan. Nah terjadilah kenaikan. Nah si bandar foreign lah, maaf si smart money lah teman-teman yang memaaf harganya. Makanya ada kemampuan. Jadi smart money itu ada kemampuan untuk memaaf harga. Memang dia itu retail, dari golongan retail teman-teman, tapi golongan retailnya itu ya punya punya kelas lah teman-teman ya, punya kelas dia mau, istilahnya memaaf harga teman-teman ya, seperti itu ya. Oh kita tulis dulu sini sebentar ya, untuk harga wajarnya kita tulis filter 1 ya, di angka 1905. 19.000 berapa? 19.052. PBP-nya berapa? 38483. 38483 ya. 38483 betul teman-teman ya. Nah ini sudah saya hitung harga wajarnya, jadi sekarang itu di posisinya seperti ini ya. Ya kalau saya sendiri suka mengambil barang itu saya suka ambilnya itu 10 tahunan aja, 10 tahunan posisinya ada di mana. Nah ini cenderung dijual di harga premium, berarti kalau dia sudah, mentok sih sudah harga murah sebenarnya teman-teman. Tapi kalau hitung-hitungan berdasarkan PR rasio, ini dalam posisi mahal. Kenapa? 3,56 itu standarnya atau rata-ratanya selama 3 tahun. Dan sekarang posisi ITMG itu di 4,13, berarti dia posisi harga sekarang itu mahal. Dan terbukti di sini harga wajar cuma 19.000 gitu kan. Oke lah kalau untuk PBB, teman-teman tahu sendiri cara ngitung PBB kan berapa sih harga PBB rata-rata sih 1,32 ya. Sekarang kan rata-ratanya di angka 0, kan 0,76 berarti posisi murah. Kalau teman-teman mau menghitung berdasarkan PBB sekarang dalam posisi murah ya. Tapi kalau berdasarkan PR rasio sekarang dalam posisi mahal. Karena 19.000 adalah harga wajar. Nah, sekarang di angka 22.000 kan. Berarti cuma beberapa ribu gitu kan. Nah, sebentar teman-teman, jadi untuk average ini sudah tinggal nunggu aja MA10 di bawah kanan menuju ke atas, tapi di sini kan belum ada isian teman-teman ya. Si bandar lokalnya belum ada isian, tapi kalau saya lihat dari tanggal 9 RX sudah mulai masuk nih teman-teman ya. Domestiknya ada, maaf si foreign-nya RX sudah mulai masuk nih ya, tapi sedikit nih. Tunggu sampai RX, BK, AK itu dia ngambilnya banyak. 10 miliar, 20 miliar mungkin teman-teman ya, baru dia akan biasanya sudah diakumulasi oleh kalau sekarang dalam masa pembuangan dulu ya, daripada barang lokal dan foreign. Cenderung biasanya kalau mau di-up itu, si foreign itu sudah akumulasi lagi ya, perhatikan di sini ketika si foreign akumulasi ini. Di bulan apa ini? Bulan Oktober, November, Oktober teman-teman ya. Mungkin diperkirakan di situ teman-teman akan terjadinya kenaikan lagi. Ini juga ketika dia dividend trap, teman-teman perhatikan dividend trap ya. Di sini kan terjemputnya itu di bulan November ya. Perhatikan dividend trap, dia ada dividend trap. Memang sebuah bahkan menuju ada tidak kuat, tidak kuat nanjak, tapi ketika bulan-bulan September sudah mulai dia itu ada pengambilan teman-teman ya dari seorang bandar lokal dan foreign-nya. Kita cek lagi. Nah, ini terjadi lagi ada dividen, dia tidak sanggup ke dividen trap-nya dan ada kenaikan lagi di bulan Juli, teman-teman, bulan Juli ya. Ini dividen bulan April ya. Ini bulan Juli, teman-teman. Nah, tinggal di bulan Julinya aja kita lihatin bulan Julinya setelah ada pengambilan dari seorang bandar lokal dan foreign. Ingat bandar lokal dan foreign harus akumulasi. Teman-teman kan mungkin sudah punya kan cara untuk deteksi bandarnya, silahkan cek aja teman-teman ya. Ini ketika MA10 di bawah kanan menuju ke atas, ini kan belum belum menuju ke atas, belum ada lagi pungutan dari seorang bandar lokal. Tunggu aja, sabar aja sampai benar-benar si bandar lokal dan foreign cenderung ngambil lagi. 3 sampai 4 hari
Kalau sudah terdeteksi si bandar lokal dan poin cenderung akumulasi ditambah lagi smart money, kemungkinan itu akan di-up. Usahakan nanti, teman-teman kalau bisa di harga wajarnya 19.000, okelah, mungkin dari 30.000 ke 19.000 agak lumayan tinggi gitu ya. Upayakan di angka 27.000 aja di sini nih, ya. Di sini pas harga tengahnya aja. Karena setiap harga ke tengah itu kejemput teman-teman ya. Setiap harga tengah itu kejemput di sini nih, ya. Ya walaupun dia turun ke bawah tapi kejemput ke harga tengahnya. Dimanapun teman-teman ya, harga jemputnya. Ketika dia mentok di bawah harga tengah kejemput, ya. Tinggal bersahabat dengan waktu dan teman-teman juga sudah dapatkan dividennya kan lumayan, dividennya lumayan teman-teman di TMG ini. Cuman sekarang kemarin teman-teman belinya di harga premium aja, di harga agak tinggi dikit gitu ya. Mungkin nanti kalau teman-teman ke depannya kalau mau ngambil suka dengan ITMG, ambil aja ketika di angka 23.000 teman sini nih. Pas mentok harga tengah aja di sini, ya. Pas mentok di harga tengah. Nah, mungkin sekarang saatnya ngambil teman-teman ya. Sekarang saatnya ngambil tinggal tunggu aja nanti nih. Tunggu aja atau nanti pas mau dividen teman-teman, dividen akan keluar tinggal seminggu lagi atau enggak 2 minggu lagi, kita mulai ngambil. Nah, nanti, teman-teman itu kalau udah dapat gennya tinggal jual aja si hari sebelum, ex-date di sini ya. Ketika ex-date-nya tanggal berapa nih? Tanggal 21, nah teman-teman jual ya di tanggal 20-an ya. Karena bisa terjadi lagi dividen trap lagi. Nah, biasanya, berdasarkan tadi data itu, di antara bulan November kan, Novemberan di sini nih, ada pengambilan lagi dari seorang bandar foreign dan lokal di sini. Di bulan, November dan satu lagi di bulan Juli kan. Ya ketika ini kan September ya teman-teman ya, ketika September kok pembagian lagi dividen kan. Nah sekarang kan kemarin sudah bagian dividen kan di bulan, April kan, April ya. Nanti tunggu aja teman-teman sampai dia benar-benar ada akumulasi lagi. Perhatikan nih, dia ada akumulasi di bulan Juli teman-teman ya. Tinggal cek aja di bulan Juli nanti ini kan, hari kemarin ya. Nah, April kan, betul April, nanti di bulan Juli. April, Mei, Juni, Juli teman-teman ya. Tunggu sampai benar-benar si bandar lokal dan foreign cenderung akumulasi di sini ya. Oke teman-teman untuk ITMG seperti itu ya. Jadi sudah saya hitung harga wajarnya. Mudah-mudahan membantu teman-teman dalam berinvestasi. Ingat teman-teman selalu beli itu di bawah jangan di atas. Teman-teman kalau mau 1 tahunan pun kemarin ketika 30.000 itu teman-teman beli di atas di sini. Di atas harga tengah ini kan. Buat teman-teman kalau nanti kalau untuk 1 tahunan jangka pendek gitu ya. Beli aja ketika dia di bawah sini. Jangan tergiur sama kalau teman-teman pingin gennya jangan tergiur sama dividennya. Tapi kalau teman-teman pingin dividennya nggak usah mikirin, dia naik atau turun, yang penting saya dapat dividen aja, gitu kan. Nanti masuk lagi ketika habis, contohnya mau nambah muatan lagi setelah penghabisan dividen, teman-teman ya. Beberapa hari kemudian ketika dividen trade ngambil lagi, gitu teman-teman. Terus aja begitu teman-teman, kalau teman-teman pingin dividennya gitu kan. Tapi kalau teman-teman pingin gennya upayakan seminggu atau 2 minggu sebelum, pembagian dividen teman-teman sudah masuk. Nanti pas, ex date-nya sehari sebelumnya jual aja gitu, ya, kalau pengen gain-nya. Oke, seperti itu ya. Nanti ke depannya teman-teman walaupun teman-teman pengen ngambil harga, yang apa namanya, jangka pendek, upayakan dari 1 tahun aja sih, 1 tahun. Di sini murahnya di sini berarti kan di angka 22 teman-teman ya. Oke 3 tahun lah, 3 tahun aja kan posisi dari tengah nih gitu kan. Nanti tunggu aja di sini nih teman-teman di angka 23.000 gitu kan, cenderung 23 itu di-up. Karena dari mulai tahun 2023 itu, dia cenderung tidak bisa melewati harga tengahnya. Contohnya seperti 5 tahun juga boleh teman-teman ya tuh. 5 tahun itu dalam posisi dia di harga tengah ke atas, artinya sekarang itu udah dijual di harga premiumnya. Dan terbukti dengan, ketika dihitung, rata-rata 3,56 sekarang itu di angka 4, berarti sudah mahal. Oke, teman-teman seperti itu ya, dan teman-teman yang lain juga yang nyangkut seperti itu. Upayakan nanti kalau beli, emiten itu, ya di apa namanya, di harga bawahnya. Dan yang nyangkut di 30 upayakan nanti average-nya di angka 26, lebih baik 27 aja. 26, 27.000 ya. Itu hasil average-nya harus di situ biar kejemput. Kalau pengen kejemput aja ya. Nanti ngambil lagi setelah apa? Setelah, teman-teman dividend trap aja. Tunggu di level-level bawah sini angka 23, sekarang 22 nih, lagi murah cuman lagi ada pembuangan dulu kan dari seorang bandar foreign dan lokalnya. Tunggu sampai bandar lokal dan foreign cenderung akumulasi lagi, ya. Oke, teman-teman, untuk si ETMG seperti itu ya. Nanti kita akan sambung lagi emiten teman-teman yang lain ya. Sekian dan terima kasih dari saya dan ciao.